Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan mencoba mencari kekurangan dari sebuah smartphone harga 3 jutaan yang selalu didamba-dambakan, diagung-agungkan. Pokoknya HP 3 jutaan pasti kalah lawan HP yang satu ini. Ya bener banget, Poco X3 NFC yang pre-order di batch keduanya kemarin pada tanggal 29 itu juga sold out dalam waktu hanya 1 menit. Dan buat kalian yang nggak kebagian flash sale, tenang aja, nanti pada tanggal 5 November juga akan ada pre-order lagi. Yang entah, saya juga nggak tahu kenapa Xiaomi nggak langsung jual aja sekalian, tapi per minggu. Mungkin itu adalah gimmick atau teknik marketing biar kita itu kayak panic buying, kemudian kita langsung flash sale itu langsung beli gitu ya. Tapi sold outnya Poco X3 NFC ini sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan kalau Poco X3 NFC adalah HP 3 jutaan yang paling laris, paling worth it sampai saat ini. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan experience saya setelah memakai Poco X3 NFC sekitar 1 minggu lebih, dan fokus hanya di kekurangannya aja, karena untuk kelebihannya sudah kita bahas di unboxing dan juga hands on di video beberapa minggu yang lalu. Kita mulai dari kekurangan yang pertama, kekurangan yang subjektif banget atau kekurangan yang menurut saya, yaitu desain. Desainnya menurut saya kayak maksa banget gitu loh, nggak terlihat stylish sama sekali. Kalau masalah tebel bisa dimaklumi lah, karena memang baterai dari Poco X3 NFC cukup besar dengan kapasitasnya 5160 mAh. Jadi wajar kalau secara form factor cukup tebal dengan ketebalan 9,4 mm dan bobot yang juga lumayan berat, 216 gram. Desain emang selera orang masing-masing, dan menurut saya Poco X3 NFC ini desainnya maksa banget. Logo Poconya terlalu besar di tengah, bingkai kameranya agak aneh. Ya mungkin solusinya kalian bisa beli case yang stylish untuk menutupi kekurangan desain. Kalau kalian setuju desainnya agak maksa sama seperti saya. Lanjut untuk kekurangan yang kedua, yaitu layarnya yang memiliki refresh rate 120 Hz. Lah, refresh rate 120 Hz kok bisa jadi kekurangan? Karena yang saya rasakan di device yang saya coba ini, kayak refresh rate-nya itu secara default sebenarnya 60 Hz. Padahal di setting sudah saya lock atau saya pilih di refresh rate 120 Hz. Jadi kadang saya ngerasain layarnya smooth banget, tapi tiba-tiba kayak nggak smooth lagi. Dan hal ini sering terjadi bahkan ketika layarnya tidak statik atau tidak ada pergerakan frame. Karena yang paling kerasa adalah ketika layarnya statik terlalu lama, kemudian kita swipe bakalan kerasa banget perpindahan dari 60 Hz ke 120 Hz-nya. Jadi ketika saya baca artikel agak lama, kemudian saya swipe gitu, kok loh rasanya kok nggak smooth seperti di awal tadi. Memang tujuan dari Xiaomi baik banget untuk menghemat baterai. Jadi kalau misalkan stuck di 120 Hz terus kan konsumsi baterainya bisa lebih tinggi dan baterainya bisa lebih boros. Makanya ada auto switching ke 60 Hz kalau tidak terpakai agar baterainya lebih awet. Cuman kayaknya perlu dioptimalisasi lagi deh, atau dibikin kayak model HP-nya Sharp yang juga memiliki refresh rate 120 Hz, dimana kita bisa atur aplikasi apa aja yang akan di lock di 120 Hz. Jadi dia nggak akan pindah-pindah secara auto, dan kadang autonya itu tidak seperti yang kita inginkan. Dan seperti yang saya bilang tadi, perpindahan refresh rate yang kurang beraturan ini nggak hanya ketika layarnya statik. Buat kalian yang punya Poco X3 NFC, kalian bisa coba buka browser, kemudian kalian masuk ke sebuah website yang banyak teks atau gambarnya, kemudian kalian coba swipe up, swipe down. Kadang itu bakalan kayak animasinya itu stuttering atau patah-patah. Jadi kayak cuman sedetik, 2 detik, tek-tek gitu. Yang menurut saya itu menandakan perpindahan antara 60 Hz ke 120 Hz-nya yang tidak beraturan, bahkan ketika layarnya tidak statik atau ketika kita swipe up. Jadi auto switchingnya itu kayak bingung gitu loh, dia mau ke 60 Hz atau ke 120 Hz. AIDA aja ke registrasinya 60 Hz, tapi di device info 120 Hz. Bingung kan? Semoga aja ke depan dengan update MIUI ada optimalisasi lagi agar masalah ini tidak terjadi. Karena emang tujuannya menurut saya bagus auto switching ini agar baterainya bisa lebih awet kalau 120 Hz-nya tidak kepake. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya yang sebenarnya bukan kekurangan, tapi entah kenapa di forum-forum masih banyak yang mengeluhkan hal ini, yaitu screen bleeding, dimana pinggiran layarnya ketika backgroundnya putih banget akan ada kayak semacam di pinggirannya itu ungu tipis-tipis atau kadang hitam tipis-tipis gitu. Nah, itu sebenarnya adalah hal wajar ketika layar dengan panel IPS memiliki dot display. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba aja layar IPS yang lain yang juga memiliki dot display. Nah, hal ini bakalan menjadi kekurangan di mana ada brand yang bisa membuat layar IPS dengan dot display tidak lagi screen bleeding. Kekurangan selanjutnya adalah chipset Snapdragon 732G. Kok bisa jadi kekurangan? Ini kan chipset terbaru dari Qualcomm Snapdragon. Oke.
Pertama, ketika saya tes untuk Antutu, karena klaim Xiaomi itu Antutunya bisa 300.000 gitu. Nah, saya udah tes berkali-kali, mungkin puluhan kali, tidak ada satupun yang menyentuh 300.000. Sampai akhirnya saya masukkan kulkas dengan temperatur itu sekitar 5 derajat Celcius, tetap tidak bisa di angka 300.000, mentok itu di 287.000. Dan karena chipset 732G ini adalah chipset baru, makanya saya bilang kekurangan, karena masih perlu banyak optimalisasi lagi agar performanya lebih optimal. Di hands on kemarin saya coba untuk main PUBG sekitar ya 10 menit lah. Tapi ketika saya pakai 1 minggu ini dan saya coba main selama 3 match dan device-nya udah kerasa anget di settingan smooth ultra, kadang juga masih ada drop FPS. Walaupun dropnya itu dari 40 kemudian ke 30-an FPS, yang ya masih nyaman lah untuk dimainkan. Tapi walaupun masih nyaman untuk dimainkan, ketika suatu saat nanti Tencent Gemes udah membuka Smooth Extreme untuk Snapdragon 732G di Poco X3 NFC, saya harapkan kalau misalkan nggak ada drop FPS itu bisa stabil di 60 FPS. Kalau Smooth Ultra aja bisa drop di 30 FPS, bagaimana nanti ketika udah dibuka Smooth Extreme? Tapi kalau misalkan digunakan untuk main PUBG, enak banget loh ya. Touch sampling yang 240Hz ini bener-bener kerasa nyaman banget ketika kita gunakan untuk main PUBG, dan seharusnya itu juga berlaku ketika kita gunakan untuk main game FPS yang butuh touch sampling tinggi. Kemudian di game Genshin Impact di hands on kemarin saya bilang rata kiri masih enak untuk dimainkan. Tapi ketika saya coba untuk bermain berjam-jam dan ketika lawannya banyak banget dan framenya jadi lebih padat, lebih cepet, bisa drop sampai sekitar 20 FPS. Tapi emang kayak cuman sekitar 1-2 detik kemudian normal lagi. Ya buat orang yang nggak terlalu serius dan nggak terlalu kompetitif sih, lag 1-2 detik sih nggak ada masalah. Cuman buat orang yang benar-benar serius dan kompetitif, ya bisa jadi masalah. Tapi sekali lagi harus digarisbawahi kalau Snapdragon 732G ini adalah chipset baru yang perlu banyak dioptimalisasi oleh developer. Dan biasanya ya developer itu sayang banget sama Snapdragon, jadi optimalisasinya harusnya sih lebih cepat. Karena memang sebenarnya untuk chipset Snapdragon 732G ini sebenarnya cukup gigi kok. Karena ketika saya coba untuk CPU throttlingnya dalam waktu 30 menit itu dia masih bisa stabil di atas 80%. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya adalah audio. Lah, audionya kan stereo, harga 3 juta dapat audio stereo, itu brand mana yang bisa? Yap, memang harus saya akui kalau audionya itu outputnya imersif, stereonya juga enak banget. Cuman tidak diimbangi dengan build quality yang baik. Karena coba deh buat kalian yang punya Poco X3 NFC, kalian coba putar musik 50% aja volumenya. Kemudian kalian pegang bagian back covernya, itu pasti getar atau vibrate 50% aja. Dan kalau kalian putar 100%, vibrate-nya rasanya itu kayak geli-geli aneh gitu kalau dipegang. Dan terlebih lagi kalau misalkan saya coba untuk streaming Netflix atau YouTube, orang ngomong aja ya, bukan kayak suara ledakan atau bom, orang ngomong aja geter loh dia. Jadi secara build quality seharusnya bisa lebih baik lah. Dan kalau kalian pegang back covernya, kemudian kalian tekan tahan-tahan seperti ini, emang kayak ada kerasa bagian kopong. Mungkin itu yang membuatnya agak geter-geter gimana, atau plastiknya mungkin yang terlalu tipis. Lanjut ke kekurangan selanjutnya yang sebenarnya menurut saya pribadi ini bukanlah kekurangan, tapi kebanyakan orang mengeluhkan hal ini, yaitu iklan. Karena katanya iklannya pop up terus-terusan. Tapi menurut saya masih wajar kok iklan pop upnya itu. Kalau kalian terbiasa nonton streamingnya Boruto yang gratis, baca komik manganya Boruto yang gratis, itu kan iklannya banyak banget dan pop up terus-terusan ya. Nggak sampai kayak gitu kok. Ini menurut saya masih dalam hal wajar. Dan sebenarnya iklan ini bisa kita nonaktifkan, cuman nggak akan saya share di sini karena saya masih pengen untuk produk Xiaomi kedepannya itu masih murah-murah. Jadi mungkin untuk Xiaomi iklannya itu disubsidi agar harganya murah. Jadi saya nggak akan share bagaimana untuk menonaktifkan iklannya. Oke, jadi mungkin itu aja selama 1 minggu lebih ini yang bisa saya share dan saya fokus ke kekurangannya. Tapi overall kekurangan tadi menurut saya tidak mengubah kesimpulan saya kalau Poco X3 NFC ini adalah HP 3 jutaan paling worth it buat kalian yang cari value to performance, price to performance. Udahlah, saat ini tidak ada pilihan lain selain Poco X3 NFC. Karena di harga 3 jutaan, bayangkan ya, audionya stereo, layarnya 120Hz, touch samplingnya 240Hz, memori RAM 8GB, internal 128GB, kemudian juga
kameranya pakai sensor dari Sony, kemudian support fast charging 33 watt dan adapter bawaannya juga 33 watt. Brand mana yang bisa ngasih spek yang bisa dibilang rata kanan di harga 3 jutaan ini? Flash sale-nya aja sold out terus. Itu udah jadi bukti kalau ini adalah HP paling worth it di harga 3 jutaan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Tapi katanya bakal ada Realme Narzo yang lebih bagus. Terus ada Redmi Note 10 Pro Max yang juga bakal lebih bagus. Aduh, pusing.